Selamat bertemu lagi, Para Kadang. Pada tayangan kali ini, Jagat Alit yang ke-37, kembali kita mengungkap secara lebih dalam lagi mengenai Roh Sukmo. Para Kadang kinasih, beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, terutama orang-orang tersebut tertarik ingin mengenali lebih dalam lagi apa peran serta yang sangat nyata di dalam kehidupan sehari-hari manusia terkait dengan Roh Sukmo. Karena para kadang memang selama ini kita tidak secara mendalam mengerti bagaimana piranti-piranti yang ada di dalam diri kita ini yang wujudnya tidak bisa disentuh ini bisa dipelajari dengan baik. Karena hanya dengan cara-cara tertentu para kadang bisa menyelami, bisa memahami, bisa mengerti akan esensi keberadaan yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Jadi salah satu yang ditanyakan dari sekian banyak pertanyaan itu mungkin hampir mirip-mirip, karena ini terkait dengan anak-anak muda, terkait dengan kadang muda yang mulai mencoba untuk menyelami, mulai mencoba untuk mendalami tentang karohanen dalam ajaran-ajaran Jawa. Bukan berarti kita di sini untuk lebih membangun hal-hal yang sifat kejawen, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang sangat mendekatkan kita kepada sesuatu yang musyrik. Tidak seperti itu para kadang, karena di dalam Jagat Alit kita mencoba untuk mendalami, mempelajari, memaknai seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik yang ada di dalam peristiwa daging maupun di dalam peristiwa roh. Nah, salah satu kalau disimpulkan dari pertanyaan dari kadang-kadang muda itu baru mengalami euforia mengenai tentang Sukmo, di mana beberapa yang menanyakan itu pernah mendengar tentang Warogo Sukmo. Nah, para kadang di dalam spiritualitas lebih dikenali dengan istilah secara teknis ya, ini saya berbicara teknis, yaitu dengan Angrajut Sukmo. Jadi bukan Warogo Sukmo tapi Angrajut Sukmo. Bagaimana peristiwanya diri kita itu mempunyai kehendak dan mempunyai kekuatan untuk melepaskan Roh Sukmo itu keluar dari wadah kita. Nah, sehingga apa yang dialami dalam peristiwa tersebut saat terlepasnya antara diri kita sebagai wadah dan Roh Sukmo inilah yang perlu didalami. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri, ini yang menjadi rasa penasaran bagi sebagian masyarakat, terutama para kadang muda yang pernah mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut Warogo Sukmo atau tentang peristiwa Angrajut. Nah, di dalam Jagat Alit lebih dikenal dengan Angrajut, itu yang artinya melepaskan Roh Sukmo tersebut untuk keperluan sesuatu. Nah, keperluan inilah yang tersambung dengan kesadaran di dalam Jagat Alit. Tentu saja saat mulai Angrajut, saat mulai melepaskan Sukmo itu sudah didasari, sudah dipikirkan secara baik-baik apa yang akan dilakukan saat Sukmo itu terlepas dari badan kita. Tentu saja di dalam Jagat Alit mengajarkan tentang hal-hal kebaikan, karena di dalam Jagat Alit seluruh rencana, seluruh kehendak dan seluruh
peristiwa yang ada di Pikerti, Pekerti, dan Pakarti itu berasal dari budi. Nah, tentu Jagat Alit mengajarkan bahwa peristiwa jalan untuk Anggrajoth ini tidak diwajibkan, tetapi barangkali para kadang itu memerlukan sesuatu yang lebih daripada secukupnya. Tentu saja mungkin harus mempertimbangkan, harus taren dengan diri sendiri secara dalam, mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya diberi pengertian, pemahaman, supaya tidak salah langkah, supaya peristiwa seandainya nanti para kadang itu berhasil memasuki situasi alam di mana panjenengan itu masuk di dalamnya, itu juga tidak mengalami permasalahan. Sebab para kadang yang dinamakan Anggrajoth atau Anggrajoth Sukmo itu, kita mencoba untuk memisahkan diri dengan roh sukmo tersebut, sedangkan roh sukmo tersebut itu masuk ke dalam alam di mana alamnya tidak sama dengan alam yang kita jalani sekarang. Nah, ada alam berbeda di sana. Roh sukmo itu menjalankan setidak-tidaknya itu perintah dari dalam diri kita. Nah, tapi karena roh sukmo itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sangat murni, maka kehendak kita juga harus kehendak yang baik. Tetapi kadangkala saat seseorang itu dikuasai oleh kegelapan, peristiwa roh sukmo ini juga bisa terjadi untuk kepentingan kejahatan. Maka saya menyarankan di dalam lagu Jagat Alit tidak usah menjalankan hal-hal yang sifatnya Anggrajoth seandainya memang tidak ada tugas dan peran-peran atau dawuh-dawuh dari Gusti yang tertuju kepada kita. Maka jalanilah kehidupan kita sewajarnya, karena itu sudah lebih daripada cukup. Dengan peristiwa sehari-hari kita sudah sangat-sangat bisa untuk berbuat baik, sudah sangat bisa untuk berdharma kebaikan di tengah masyarakat, di dalam jagat matya. Nah, terkadang menanggapi dari pertanyaan kadang-kadang muda yang mencoba ingin mengetahui lebih dalam apa yang dilakukan sukmo tersebut di sana, lalu apa resikonya. Sebab apakah setelah seseorang itu bisa melepaskan sukmonya dari dalam badan ini, apakah dia dengan begitu mudahnya bisa kembali ke dalam wadak atau badannya. Nah, inilah perkataan yang perlu dipahami saat kita melakukan sesuatu yang memang bukan menjadi bagian kewajiban pokok dari diri kita, maka tentu saja kita harus dibimbing, harus dipahamkan tentang bagaimana proses Anggrajoth tersebut, proses di mana orang tersebut terlepas dari sukmo yang suci, lalu apa resikonya badan kita secara fisik yang ditinggalkan, dan keadaan seperti apa yang terjadi sukmo tersebut di alam sana. Inilah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, terkadang kita berbicara mengenai wadah kita, badan kita setelah kita ditinggalkan oleh roh sukmo. Terkadang sukmo itu sesungguhnya melindungi tubuh kita. Dia sebagai benteng, dia sebagai pelindung, dia sebagai perisai dari tubuh kita, wadah kita ini. Sehingga kalau ditinggalkan oleh yang melindungi, ditinggalkan oleh yang menjagai, ditinggalkan oleh sesuatu yang mengayomi, maka sangat rentan badan kita itu bisa survive baik. Banyak halangan yang bisa terjadi saat Anggrajoth ini dilakukan. Nah, terutama bagi terkadang yang memang tidak tahu bagaimana proses dan caranya. Karena ada proses sendiri bagaimana tubuh
badan ini bisa terkunci aman semenjak ditinggalkan roh, itu ada lampah tersendiri. Tetapi inilah yang harus diketahui bersama, bahwa angrajut itu bukan permainan, bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan kepada siapapun, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan kemegahan diri, tetapi ini bagian dari peristiwa di mana kita itu diutus oleh Gusti untuk menjalankan tugas di mana harus melewati jalan angrajut. Jadi bukan untuk permainan, bukan untuk gagah-gagahan. Jadi para kadang sesuatu yang ditinggalkan pengayom, sesuatu yang ditinggal penjaganya, itu sangat berisiko. Bisa jadi tubuh kita yang kosong ini setelah ditinggalkan sukmo tersebut itu bisa dimasuki oleh kekuatan-kekuatan yang lain, bisa dimasuki oleh roh-roh yang lain yang akhirnya menguasai di dalam badan kita. Itu resiko yang setidak-tidaknya harus kita mengerti dan kita pahami sebelum kita tertarik jauh untuk menjalankan peristiwa tersebut. Lalu apa peristiwa yang dialami sukmo tersebut saat itu mengalami peristiwa di alam yang berbeda? Terkadang roh sukmo itu adalah sesuatu yang tidak berwujud sesungguhnya, tidak bisa disentuh, tetapi dia mempunyai bentuk, mempunyai gambaran tersendiri. Nah, tetapi karena di sana alam itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh amat liar, ibaratnya seperti rimba raya. Jadi alam yang dimasukinya tidak seperti alam yang kita alami ini. Di sana akan bertemu dengan sesuatu yang mungkin selama ini juga kita sendiri belum pernah lihat, ya. Tetapi setidak-tidaknya di sana banyak sekali makhluk-makhluk yang mungkin beraneka macam bentuk. Bisa juga mempunyai karakter yang baik, bisa juga mempunyai karakter yang sangat-sangat jahat. Maka saat sukmo kita ini tidak bisa membawa diri di sana, ada kekuatan-kekuatan, barangkali saja ada kekuatan roh yang sangat luar biasa melebihi kekuatan sukmo kita. Jadi sukmo kita itu akan susah kembali kepada badan panjenengan, sehingga terjadilah sukmo tersebut tersesat di sana. Walaupun tahu wadak di depan mata, tapi belum tentu bisa kembali memasuki badan kita secara lancar. Nah, peristiwa-peristiwa yang tersebut sampai akhirnya ada sukmo yang mungkin tersesat atau tidak kembali, inilah kita menjadi manusia yang tidak utuh, menjadi manusia yang mungkin kehilangan separuh dari gambaran seutuhnya. Maka di dalam perjalanan kehidupannya juga pasti akan banyak merugikan kita, juga akan merepotkan banyak orang, terutama pada keluarga-keluarga yang ditinggali. Maka resiko yang akan ditempuh roh sukmo tersebut seandainya masuk di dalam alam sana, kebetulan nanti bertemu dengan kekuatan yang jauh melebihi kekuatannya, maka bisa jadi roh tersebut itu akan mengalami permasalahan di sana. Nah, karena di sana ada banyak sekali kekuatan-kekuatan kegelapan yang mungkin tidak bisa kita prediksikan. Nah, tetapi kalau proses angrajut itu memang karena dawuh Gusti, tentu saja Gusti ngamping-ampingi, tentu saja Gusti mendampingi di dalam sana sehingga bisa menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita melalui roh sukmo. Jadi para kadang saya sangat-sangat berpesan, terutama para kadang muda yang itu pernah mendengar mengenai warogo sukmo, mengenai angrajut sukmo yang katanya itu bisa dipakai untuk sesuatu yang mungkin bisa dikatakan orang yang bisa melakukan adalah orang yang ampuh atau orang yang sakti di masa kini. Nah,
Inilah yang harus kita pahami di dalam jagat alit. Sesungguhnya walaupun tahu ada peristiwa, ada lampah seperti itu, tapi itu bukan bagian kewajiban pokok kita. Kewajiban yang harus kita jalankan di dalam lampah kehidupan kita adalah berdharma kebaikan. Dharma kebaikan itu tidak harus melalui Angrajut Sukmo, sehingga dari peristiwa itu kita bisa memelihara tubuh badan kita secara baik dan juga bisa menjaga roh-roh kita dengan baik pula. Maka itulah esensi kewajiban sebagai manusia, kewajiban sebagai abdi dalam Gusti itu untuk menjaga, merawat, dan melindungi dari apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian perkataan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi wacana yang membuka tabir penasaran panjenengan semua, terutama yang pernah mendengar bagaimana itu Warogoh Sukmo atau Angrajut Sukmo. Demikian perkataan, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa berjumpa lagi dalam tema-tema yang lain, dan saya berharap Poro Kadang semakin intensif untuk menyelami diri sendiri, membangun diri sendiri, kembali kepada diri sendiri, agar di dalam kehidupan Poro Kadang itu selalu dinaungi budi sebagai cucuk lampah dari tindakan-tindakan kita sehari-hari. Matur nuwun, semoga bisa bermanfaat. Rahayu.